Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pak Ijo, lelaki tampan buronan mertua. Kali ini kita akan mereview film yang bergenre action, yaitu Wanted, yang dirilis pada tahun 2008. Film ini berkisah tentang seorang pemuda culun yang ternyata memiliki darah pembunuh. Penasaran sama filmnya? Langsung saja siapkan kopi, cemilan, susu, dan 3, 2, 1. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. 1000 tahun yang lalu, sebuah organisasi penenun dengan anggota rahasia mereka yang seorang pembunuh. Mereka membunuh secara diam-diam untuk mengembalikan dunia dari kekacauan. Dan klan itu bernama The Fraternity. Alur cerita di film ini 6 minggu sebelumnya. Dan tokoh di film ini adalah Wesley Gibson. Bukan Profesor X yang ada di X-Men ya. Wesley ini merupakan seorang manajer akuntan. Mereka sedang merayakan acara ulang tahun atasannya yang menyebalkan yang bernama Janice. Dia dan teman-temannya berpura-pura menyukai itu agar Janice tidak menyulitkan pekerjaan mereka. Kehidupan Wesley ini lumayan mengenaskan. Dia mempunyai pacar tapi tidak pernah diberi jatah. Sehingga yang mengencut pacarnya adalah teman kantornya, yaitu Penny. Selain itu, dia juga bingung dengan identitas dirinya yang sebenarnya. Bahkan ketika dia mencari di Google pun tidak menemukan apa-apa. Ayah Wesley sendiri meninggalkan ibunya ketika dia masih berumur 7 hari. My name is Wesley Gibson. My dad walked out on my mom when I was 7 days old. Scenes berpindah di mana ada pria yang berpakaian rapi, sebut saja dia Mr. X. Dia menuju ke salah satu ruang kantor dan memperhatikan sekitar. Di seberang gedung banyak pekerja yang sedang melakukan perbaikan. Mr. X memberikan peluru dan menyuruh wanita perindavan itu untuk menganalisanya. Peluru yang berasal dari sayangan mereka, tapi ternyata peluru itu bersih dan tidak terdeteksi. It's clean. Meaning it's untraceable. Di mana wanita perindavan sedang mengecek pelurunya, tiba-tiba peluru meluncur membunuh wanita perindavan tersebut. Dan ternyata pekerja di gedung seberang merupakan para pembunuh. Mr. X segera menghindar dan berlari. Yang awalnya saya kira Mr. X itu kabur, ternyata Mr. X mengambil ancang-ancang. Entah mempunyai kekuatan apa, Mr. X dapat berlari sangat cepat layaknya The Flash dan membunuh pekerja itu. Hebatnya lagi, peluru dari Mr. X dapat belok layaknya tendangan pisang. Selesainya Mr. X membunuh pekerja tersebut, Mr. X pun mendapat panggilan telepon dari Cross. Cross dahulu kala adalah anggota organisasi seperti Mr. X. Tetapi Cross membelot, karena setiap aksinya tidak pernah mendapatkan nasi kotak, yang pada akhirnya Cross mulai membunuh satu persatu anggota organisasi tersebut. He broke the code. I have to stop this. Really? Cross pun menelepon Mr. X melalui telepon anak buahnya yang telah tewas. Di mana Cross mengucapkan selamat tinggal pada Mr. X, yang ternyata Mr. X sudah di posisi yang telah ditandai. Cross pun membunuh Mr. X dari jarak yang sangat jauh. Kembali ke Wesley. Wesley memiliki penyakit yang sangat mudah membuatnya stres. Barry, teman baiknya yang selalu menggarap pacarnya, juga sering memanfaatkan Wesley dengan berpura-pura tidak membawa uang. Wesley harus membayar minuman energi Barry dan juga kondomnya. Dengan beberapa gangguan, serangan panik Wesley pun kumat. Dia seolah bisa merasakan gerakan lambat dari orang yang berada di depannya. Why do I even keep you around, Wesley? Untuk mengatasi itu, dia harus selalu meminum obatnya yang berguna meredakan gejala kepanikan itu sendiri. Dan dia harus mengulang kehidupan itu setiap harinya. All over again.
Sepulangnya kerja, Wesley hendak menukarkan kembali resep obatnya dan kali ini terlihat Cross yang sedang memantaunya. Terlihat seorang wanita yang tiba-tiba berada di dekatnya dan dia adalah Fox, mantan pacar Aing. Fox mengatakan bahwa dia mengenal ayah Wesley. Fox pun mengatakan ayah Wesley adalah pembunuh yang terhebat, namun sayangnya dia sudah mati di atas gedung dan yang membunuhnya ada di belakangnya. Gejala panik Wesley pun kumat dan melarikan diri. Cross pun mengejar dengan mobil yang direbutnya, sedangkan Fox menolong Wesley menggunakan mobil sport 2 pintu. Tentu saja Wesley ini panik dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hidupnya sendiri yang awalnya menyedihkan kini berubah menjadi tidak karuan lagi. Layaknya Fast and Furious, kejar-kejaran terjadi antara dua mobil dalam perkotaan. Fox sendiri memiliki ide gila dengan membalas tembakan itu melalui kaca depan mobilnya. Ya, tentu saja posisi itu membuat Wesley tidak fokus karena melihat apem si Fox. Ketika Cross sedang mengejar, Cross terhadang bis yang berada di depannya. Tapi dengan lihainya, Cross dapat membelokkan peluru tersebut dan membuat ban mobil Fox pecah. Fox pun terjebak oleh hadangan polisi, ditambah lagi ban mobilnya pecah. Tapi dengan keahlian mengemudi yang sudah ia pelajari bersama Toretto, Fox pun dapat meloloskan diri. Sebangunnya Wesley dari pingsan, Wesley dihampiri oleh Sloan. Ini dia bebunguknya. Sloan memberi pistol dan meminta Wesley untuk menembak sayap lalat yang berada di depannya. Karena Wesley menolak, Wesley pun ditodongkan senjata oleh Spellman. Ini dia orangnya. Wesley pun panik dan semakin panik saat Spellman menghitung. Kepanikan tersebut membuat Wesley dapat melihat pergerakan sayap lalat tersebut. Dan hebatnya, Wesley dapat melepaskan tembakan tepat di sayap lalat itu. Sloan menjelaskan kalau apa yang dialami Wesley bukanlah gejala kepanikan. Jantungnya berdetak 400 kali lebih cepat dan memompa adrenalin, sehingga dia dapat bergerak lebih cepat dibanding lainnya. Sloan mengatakan dengan sedikit latihan, maka Wesley dapat mengendalikan kemampuannya itu. Speeding in excess of 400 beats per minute. Only a few people in the world can do that. Sebangunnya Wesley dari tidur, Wesley mengira itu semua adalah mimpi. Tapi ketika Wesley ingin buang air kecil, pistol yang diberikan oleh Sloan terjatuh. Yaps, itu adalah pistol dari mendiang ayah Wesley. Like that. Wesley segera mengecek uang di ATM dan saat ini jumlahnya sangat banyak. Ketika di kantor, Wesley pun dihampiri Janice dan dia kembali mengintimidasi. Karena Wesley sudah muak akan perilaku Janice, Wesley pun melawannya. Shut the fuck up! It's been kind of tough, but it doesn't give you the right to treat your workers like horseshit, Janice. If you weren't such a bitch, we'd feel sorry for you. Go fuck yourself. Setelah apa yang dilakukan Wesley kepada Janice, Wesley pun pergi dari kantor tersebut dan menghajar Benny. Sesampainya Wesley di tempat organisasi Sloan bersama Fox, Spellman mengantarnya ke Sloan yang sedang mengecek mesin tenun. Wesley mengira bahwa pabrik itu merupakan sebuah penyamaran. Karena Wesley terlalu banyak bertanya, Sloan pun meminta Fox untuk melatih Wesley. He's all yours. Langkah awal adalah Wesley bertemu dengan Bapak Darsim. Wesley pun diikat di kursi. Fox pun menanyakan kenapa dia di sini. Karena jawaban Wesley tidak sesuai yang diinginkan Fox, maka Bapak Darsim menghajar Wesley hingga babak belur. Sebangunnya Wesley dari pingsan, Wesley sudah berada di ruangan Butcher, sang ahli pisau. Wesley ditantang untuk menyerangnya. Wesley pun menolak. Karena Butcher menghina Wesley dengan sebutan pecundang, akhirnya Wesley pun menyerang Butcher. Wesley pun tiba di ruang pemulihan. Dia didatangi oleh orang Rusia, sebut saja dia Ucok. Ucok memberinya ciu supaya mantul. Ucok mengatakan kalau ruang penyembuhan ini berguna untuk merangsang sel darah putih, sehingga proses penyembuhan akan berlangsung lebih cepat. This bath stimulates white blood cells and speed up the process. Bruises, cuts, breaks, healing hours, not days. Hari kedua, di mana Wesley bertemu dengan Spellman, sang ahli senjata. Wesley terkejut karena model yang digunakan merupakan mayat asli. Fox pun menyuruh Wesley menembak target dengan membelokkan peluru yang melewati daging babi. Tentu saja Wesley kebingungan. Sloan pun datang dan mengatakan untuk mengikuti nalurinya, dan dia menunjukkan di mana peluru yang dia tembakkan dapat berbelok.
Latihan berikutnya dengan Fox, di mana Wesley dan Fox berlatih kecepatan di atas kereta yang sedang melaju cepat. Karena Wesley baru pertama kali melakukannya, Wesley pun panik dan kepalanya terbentur. Kembalinya Wesley di ruang pemulihan. Kali ini Wesley didatangi Ucok untuk menunjukkan sebuah bom jam tangan yang diletakkan di tubuh tikus. Tikus tersebut dapat meledak meskipun ledakannya hanya kecil. Tapi bayangkan jika ada 1000 tikus, bagaimana ledakannya? Imagine if you had 1,000. Ketika sedang asik berbincang, Fox pun keluar dari kolam pemulihan dan meminta Wesley untuk menuju ke ruangan Bapak Darsim. Repairman, 5 minutes. Ketibanya Wesley di ruangan Bapak Darsim, Fox pun menghajar Wesley karena Fox merasa Wesley hanya membuang waktu dan tidak tahu tujuannya ke organisasi ini untuk apa. Karena Wesley dihajar secara terus-menerus oleh Fox, akhirnya Wesley berucap di mana Fox pada akhirnya berhenti menghajarnya. What did you say? I don't know who I am. Sloan pun mengantarkan Wesley ke sebuah kamar. Sloan pun menceritakan bahwa Cross yang telah membunuh ayahnya, dan Cross sendiri merupakan salah satu anggota organisasi yang telah membelot. Started by killing the one man who was better than him. Blindsided him on a rooftop. Betrayed him. Setelah Sloan menceritakan histori ayah Wesley, Wesley pun bertekad untuk membalas dendam kepada Cross, di mana Wesley mulai berlatih semakin keras dan mencoba menganalisa cara Cross membunuh targetnya. Di mana kali ini Wesley sudah dapat mengalahkan Bapak Darsim, Butcher, dan Fox. Bahkan Wesley sudah dapat menangkap alat yang ada di mesin tenun. Setelah semuanya sudah Wesley selesaikan, kali ini adalah latihan terakhir Wesley, di mana Wesley harus bisa membelokkan peluru seperti anggota lainnya. Karena Wesley merasa itu semua mustahil dan merasa akan menyerah, Fox pun mengajukan diri pada Sloan untuk menjadi target supaya Wesley dapat menjadi lebih fokus. Selesainya semua latihan Wesley, Sloan pun mengajak Wesley ke ruangan tenun takdir. Sloan menjelaskan bagaimana nama target itu dapat muncul, yaitu dengan sebuah kode biner yang diberikan mesin tenun tersebut. You see that one thread that missed the weave and lies on top of the others? Rico? What does it say? It's a name. A target. Kode itu sudah ditemukan 1000 tahun yang lalu oleh beberapa prajurit yang mempunyai tujuan untuk menyeimbangkan dunia. Necessity to maintain balance in the world. Hari berganti di mana Wesley diberi nama target oleh Sloan. Dalam misi tersebut, Wesley ditugaskan bersama Fox. Pada saat Wesley melepaskan tembakan, ternyata mobil orang tersebut memakai kaca anti peluru. Fox yang memiliki darah pembunuh mengerikan, Fox dapat melihat celah dari atas kap mobil orang tersebut. Dan akhirnya suksesnya misi yang telah dijalankan, kini Wesley menghampiri kontrakannya untuk mengambil pistol ayahnya yang disimpan di dalam kloset. Sesampainya Wesley di kontrakan, Fox mendengar Wesley yang dihina oleh pacarnya karena Johnny Wesley mudah loyo dibandingkan milik Benny. Karena Fox geram dengan perkataan pacar Wesley, Fox pun menghampiri Wesley dan melakukan pertukaran cairan asam. Hal itu bertujuan untuk memberikan efek jerah pada pacar Wesley. Scenes berpindah di mana Wesley lagi ngaso. Ternyata Wesley sedang diperhatikan oleh Cross. Aksi baku tembak dan kejar-kejaran pun terjadi. Di mana Spellman yang melihat kejadian tersebut, Spellman dengan cepat menghubungi seluruh anggota untuk membantu Wesley. Pengejaran pun memasuki sebuah gedung kosong, di mana Wesley kurang fokus karena kekurangan ciu. Wesley malah menembak temannya, yaitu si Ucok. Ketika Wesley sedang hilang fokus, Cross pun meluncurkan tembakannya mengenai bahu Wesley. Setibanya di ruang pemulihan, Fox dan Bapak Darcy mencoba untuk menyelamatkan Ucok. Ya, tentu saja Ucok tidak bisa diselamatkan. Wesley pun merasa sangat bersalah atas kejadian tersebut. Karena Wesley mendapat tembakan di bahunya, Wesley dapat melacak peluru milik Cross, di mana pembuat peluru tersebut adalah Kawalu, yang berada di sebuah biara bagian timur Moravia. Dan tempat itulah pertama kali organisasi tersebut dibentuk. What is now a monastery in eastern Moravia. This place is where the fraternity...
Ketika Wesley mencoba untuk menghampiri orang tersebut, ternyata Sloan memberi nama target selanjutnya kepada Fox. Yang tidak disangka nama target tersebut adalah Wesley. Setibanya Wesley di ruangan Kawalu, Wesley mengejar Kawalu yang mencoba melarikan diri. Karena Wesley belum menjadi pro player pembunuh, akhirnya Wesley terpojok. Pada waktu yang tepat, Fox pun muncul dan menodongkan senjata pada Kawalu. Ingat, tujuan Fox dan Wesley berbeda. Wesley bertujuan membunuh Cross, sedangkan Fox bertujuan membunuh Wesley. Karena Kawalu terancam, Kawalu bisa mencoba mempertemukan Wesley dengan Cross, di mana pertemuan tersebut berada di stasiun kereta. I can try and arrange a meet. Fox dan Wesley pun mengintai di dalam loker yang berada dekat dengan Kawalu. Setibanya kereta di mana penumpang yang sangat ramai dapat membuat Kawalu untuk melarikan diri. Kejar-kejaran pun terjadi, di mana saat Wesley dan Fox mengejar Kawalu, Wesley merasa mengetahui keberadaan Cross. Wesley pun mencoba untuk mengejarnya, sedangkan Fox mengejar Kawalu. Karena Fox kehilangan jejak Kawalu, Fox mencoba mengejar kereta yang ditumpangi Wesley. Kepanikan pun terjadi, di mana Wesley mengeluarkan pistol dan menodongkan ke orang yang salah. Kepanikan tersebut membuat Cross dapat menghajar Wesley dari belakang. Pertarungan dan baku tembak pun terjadi antara Wesley dengan Cross. Fox yang melihatnya mencoba untuk membantu Wesley dengan cara menabrakkan mobilnya ke kereta tersebut. Baku tembak pun terus berlanjut, hingga di mana kereta yang dinaikinya keluar dari jalur dan jatuh ke jurang. Hal tersebut dikarenakan mobil yang ditabrakkan oleh Fox menancap dan membentur sisi terowongan. Cross pun mencoba menolong Wesley yang akan terjatuh, di mana saat Cross mencoba menolongnya, Wesley melepaskan tembakan pada Cross. Selamatnya Wesley dan Cross mengungkap fakta yang sebenarnya, yaitu Cross adalah ayah kandung dari Wesley. Organisasi mencoba merekrut Wesley yang bertujuan bahwa hanya Wesley lah yang tidak akan dibunuh oleh Cross. Semua perkataan Cross dibenarkan oleh Fox. You're my son. Is it true? Yes, Why did you make me do this? because you are the only person he wouldn't kill. Saat Fox ingin membunuh Wesley, Wesley mencoba untuk terjun ke jurang, di mana jurang tersebut terdapat aliran air yang sangat deras. Diselamatkannya Wesley oleh Kawalu, dan dibawanya Wesley ke tempat persembunyian Cross, di mana tempat persembunyian tersebut ternyata bersebelahan dengan kontrakan Wesley selama ini. Kawalu menjelaskan bahwa selama ini Cross mencoba melindungi Wesley dari organisasi tersebut dan tidak ingin Wesley masuk ke organisasi itu. Pada saat Cross ingin memberitahu Wesley, Cross terlambat, yang mengakibatkan Fox lebih dulu merekrutnya. Your father never wanted you in the fraternity, Wes. He was trying to rescue you. Peninggalan terakhir Cross adalah kode biner, di mana kode tersebut bertuliskan nama Sloan. Sloan membuat sendiri nama target demi keuntungan pribadinya, dan ketika Cross mengetahui itu, Cross mencoba untuk membunuh Sloan. Selama ini, nama Cross tidak pernah muncul dari mesin tenun takdir. My father's name never even came up, did it? No. Holdings. Setelah Wesley mengetahui semuanya, Wesley membuat rencana pembalasan dendam sesuai buku peninggalan Cross. Cross sudah merencanakan semua sebelum kematiannya, mulai dari bom tikus dan sketsa gedung organisasi. Hari pembalasan pun tiba, di mana Wesley membawa truk sampah yang berisi ribuan bom tikus yang memasuki wilayah organisasi Sloan. Setelah bom tikus yang berhasil meledak sesuai rencana Wesley, Wesley pun memasuki dan mulai membunuh satu persatu anggota organisasi tersebut. Bahkan Bapak Darsim pun dengan mudahnya dibunuh oleh Wesley.
Beresnya di lantai 1, Wesley pun tiba di ruangan tempat Butcher berada. Wesley yang sudah sangat kelelahan pun terpojok oleh keahlian pisau Butcher. Tapi dengan latihannya selama ini dan hasrat membunuh yang menggebu-gebu, Wesley dapat mengalahkan Butcher walaupun harus menerima luka yang sangat banyak. Tibanya Wesley di ruangan Sloan, di mana ruangan tersebut sudah dikepung oleh beberapa anggota Sloan, mulai dari Fox, Spellman, dan yang lainnya. Wesley menjelaskan kebohongan Sloan selama ini kepada seluruh anggota organisasi. My father wasn't a traitor. It's got Sloan's name on it. It's a name, it's a target. And he couldn't take it. So he started manufacturing his own targets. Is that true? Karena semua sudah dibongkar oleh Wesley, Sloan pun membagikan nama-nama anggotanya yang selama ini sudah muncul tetapi tidak diberitahu oleh Sloan. Sloan menginginkan organisasinya menjadi penguasa, maka dari itu Sloan memasukkan nama-nama yang muncul dari mesin tenun. Fox yang mendengar hal itu pun tidak peduli dengan perkataan Sloan, dan pada akhirnya organisasi nasi bungkus pun hancur lebur dan menyisakan Wesley seorang. Wesley pun pergi ke kota untuk mengecek sisa uang yang ada di rekeningnya. Ini orang udah luka parah masih sempet-sempetnya ngecek uang. Hari berganti, di mana Wesley kembali bekerja di kantor terdahulunya. Ketika sedang mencari namanya di Google, Wesley dihampiri oleh Sloan yang bertujuan untuk membunuhnya. Tapi sangat disayangkan, ternyata dia bukanlah Wesley yang asli, melainkan orang lain yang menjadi umpan. Dan Sloan pun sudah tepat di posisi yang telah ditandai. This is me taking control. From the fraternity. From ergonomic keyboards. From... This is me of my life. Tamat. Kesimpulan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan menjadi organisasi yang hanya mencari nasi kotak. Buat kalian yang ingin request film bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sekian dari saya, lelaki tampan buronan mertua. Bye-bye. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, no.